Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Setelah di komentar ada banyak yang meminta untuk membahas tentang bangsa Putri Duyung, maka kali ini kami akan membahas mengenai bangsa Putri Duyung. Cukup banyak yang mempercayai bahwa bangsa Putri Duyung bukan hanya cerita legenda atau mitos, namun mempercayai bahwa Putri Duyung adalah makhluk yang benar-benar ada. Menurut penjelasan sumber kami menyebut bahwa bangsa Putri Duyung bukan hanya cerita fiksi, karena bangsa Putri Duyung memang makhluk yang nyata, yang bisa menjadi salah satu bukti adanya bangsa Putri Duyung, yakni ditemukannya kerangka Putri Duyung. Selain itu ditemukan juga bukti Putri Duyung yang sudah mati. Pada tahun 2014 seorang awak kapal nelayan menemukan jasad Putri Duyung di Kepulauan Selandia Baru. Setelah diperiksa lebih teliti oleh pihak berwenang setempat, kerangka itu ternyata tidak sepenuhnya manusia dan mirip Putri Duyung. Menurut penjelasan sumber kami menyebut bangsa Putri Duyung termasuk golongan bangsa Noom atau yang dikenal sebagai bangsa siluman. Bangsa Putri Duyung adalah makhluk campuran dari bangsa jin dan DNA manusia yang dibuat oleh bangsa Nexela. Pada akhirnya bangsa Putri Duyung beranak pinak menjadi banyak dan hidup berkoloni. Jawaban mengenai kenapa bangsa Putri Duyung sangat sulit ditemukan karena bangsa Putri Duyung membuat koloni di kedalaman samudra yang jauh dari permukaan laut. Selain itu bangsa Putri Duyung juga hidupnya di dalam dimensi lipatan atau dimensi transisi yang berada di laut, jadi sangat sulit untuk melihat dan bertemu bangsa Putri Duyung. Bagi kalian yang belum mengetahui, dimensi lipatan atau dimensi transisi adalah sebuah dimensi yang berada di tengah-tengah antara dimensi bangsa jin dan dimensi manusia. Jadi hanyalah golongan bangsa Noom atau makhluk bangsa siluman saja yang hidup di dalam dimensi transisi atau dimensi lipatan. Menurut penjelasan sumber kami menyebut bahwa kehidupan bangsa Putri Duyung di daratan hanya sekitar 30% saja. Sedangkan bangsa Putri Duyung lainnya hidupnya di luasnya lautan. Mengenai beberapa kerangka Putri Duyung dan jasad Putri Duyung yang ditemukan, itu karena Putri Duyung yang mati berada di dimensi manusia. Oleh karena itu kerangka Putri Duyung bisa ditemukan. Adanya makhluk Putri Duyung menjadi inspirasi dibuatnya film tentang Putri Duyung. Karena sebuah film fiksi kebanyakan inspirasinya dari kisah nyata. Jadi sebuah film fiksi bukan hanya imajinasi penulisnya saja. Cukup sekian membahas mengenai Putri Duyung atau bangsa siluman. Jika kalian ingin menambahkan informasi lainnya mengenai Putri Duyung, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran mutlak hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.